warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Indristiati. Saya bekerja di SD Negeri Laban, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. SD Negeri Laban merupakan salah satu sekolah dasar yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal. Dan Sekolah Dasar Negeri Laban juga merupakan salah satu sekolah dasar yang sudah mendapatkan izin untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Saya adalah salah satu guru yang mengikuti kegiatan apresiasi guru dan kepala sekolah inspiratif tahun 2021. Dalam kegiatan ini, langkah kecil yang akan saya lakukan adalah dengan melakukan bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan melalui literasi berbasis komunitas. Pada masa awal pandemi, salah satu yang sangat terdampak adalah dunia pendidikan. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, maka dilakukan pembatasan kegiatan dan tatap muka, termasuk dalam belajar mengajar. Pembelajaran yang semula dilakukan secara langsung dirubah sementara menjadi pembelajaran jarak jauh. Terjadi hilang arah hendak dibawa kemana pendidikan saat itu. Di samping harus menyampaikan materi pembelajaran secara efektif, namun juga wajib mematuhi peraturan pemerintah dengan tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka. Hingga saat itu, sekolah mengambil kebijakan untuk memanfaatkan media WhatsApp Group sebagai alat untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Materi pembelajaran disampaikan dalam bentuk video pembelajaran dan juga dalam bentuk rangkuman materi pada setiap akhir subtema ataupun tema. Hari ini kita akan belajar tentang menulis dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menggunakan strategi WhatsApp Group tersebut berjalan dengan lancar. Namun tidak dapat dimungkiri bahwa learning loss selama pembelajaran jarak jauh sangat dapat terjadi. Dengan diberlakukannya pembelajaran jarak jauh pada kurun waktu yang tidak sebentar, maka terjadi hilangnya ketertarikan dan passion siswa dalam membaca. Siswa mengalami ketidaktertarikan pada materi pembelajaran atau bahan bacaan, terutama untuk bahan bacaan yang cukup panjang. Pada saat bersamaan, siswa juga dihadapkan pada situasi untuk menghadapi ANBK. Siswa harus terbiasa untuk melakukan pemahaman bacaan, di mana itu merupakan salah satu materi yang akan diujikan pada ANBK. Saat itu saya memutar otak kembali untuk mengatasi hal tersebut. Saya mencari metode atau cara yang cocok untuk mengembalikan ketertarikan siswa dalam membaca dan memahami bacaan, sekaligus untuk mengatasi learning loss akibat kurangnya kebiasaan membaca. Hingga saya memutuskan untuk membuat sebuah langkah kecil dengan membuat blog media baca online. Media baca online dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Selain itu, untuk mengakses media baca online ini tidak memerlukan kuota yang banyak. Dengan adanya media baca online dimanfaatkan oleh siswa untuk melakukan pembiasaan membaca di tengah pembelajaran jarak jauh. Media baca online ini berisi berbagai jenis bacaan dan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh siswa. Penggunaan media baca online juga dikaitkan dengan aplikasi TikTok sebagai media pendukung evaluasi pemahaman bacaan siswa. Mengapa harus aplikasi TikTok? Ya, karena memang pada saat itu merupakan aplikasi yang paling dekat dengan siswa. Dengan diterbitkannya SK izin melaksanakan PTMT termasuk salah satunya SD Negeri Laban, maka pembelajaran dapat dilaksanakan secara tatap muka di sekolah. Izin melaksanakan PTMT tersebut merupakan hal yang sangat dinantikan oleh seluruh warga sekolah. Seluruh kegiatan pembelajaran dan kegiatan di sekolah dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pembelajaran dilaksanakan dalam 2 kelompok belajar dengan menetapkan 50% dari jumlah siswa pada setiap kelasnya. Kelompok siswa yang melaksanakan pembelajaran di sekolah akan mendapatkan penjelasan materi secara langsung. Sedangkan untuk kelompok yang tidak berangkat ke sekolah, maka pembelajaran dilaksanakan secara daring. Informasi terkait pembelajaran tetap disampaikan melalui WhatsApp Group, sedangkan untuk materi pembelajaran disampaikan melalui media baca online.
Media baca ini disebut dengan media baca online SDN Laban. Materi pembelajaran saat itu dapat diakses pada blog media baca online SDN Laban melalui laman mediabacaonline.sdnlaban.blogspot.com. Setelah siswa mempelajari materi pada hari itu, siswa akan menyelesaikan tugas evaluasi dengan membuat video dari aplikasi TikTok. Saya ingin mengubah mindset siswa dan juga masyarakat pada saat itu bahwa aplikasi TikTok tidak hanya dapat digunakan untuk menari dan juga bermain, tetapi menjadi mindset yang lebih terbuka bahwa aplikasi TikTok dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan termasuk dalam menyampaikan materi pembelajaran. Selama pembelajaran PTMT, evaluasi dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui hasil video yang dibuat berdasarkan materi untuk pembelajaran yang dilakukan secara daring dan evaluasi secara langsung di kelas. Evaluasi yang dilakukan secara daring merupakan evaluasi tugas per materi pembelajaran hari itu, sedangkan evaluasi untuk setiap akhir subtema ataupun tema dilakukan di kelas ketika kelompok tersebut mendapat jadwal pembelajaran di sekolah. Evaluasi subtema atau tema dilakukan secara tertulis dan juga tidak tertulis. Dengan adanya media baca online ini, secara tidak langsung siswa menjadi lebih sering membaca. Hal tersebut sangat berdampak pada saat pelaksanaan simulasi dan gladi bersih ANBK bulan Oktober kemarin. Siswa sudah mulai terbiasa dengan bacaan yang cukup panjang dan lebih mudah memahami isi bacaan yang memang untuk satu bacaan digunakan untuk beberapa soal. Dan saya harapkan kedepannya agar dapat menggunakan media yang lainnya yang lebih beragam dan juga fleksibel sesuai dengan kebutuhan saat itu, sesuai dengan perkembangan siswa-siswi pada saat itu. Selain itu juga diharapkan untuk isi materi atau isi kontennya lebih interaktif dan juga beragam.